everyone, welcome back in Physics course. Jadi Bapak berharap semua kalian dalam keadaan baik sama seperti Bapak, sehingga kita bisa tetap belajar dengan baik dan berdiskusi dengan baik. Nah, kemarin kita sudah berdiskusi mengenai konsep dasar kinematika rotasi ya, serta bagaimana hubungan antara rotasi dan translasi serta aplikasinya kemarin di dalam kehidupan sehari-hari. Maka supaya lebih paham, kita akan membahas dua contoh soal berkaitan dengan kinematika rotasi atau rotational kinematics. Untuk yang pertama, perhatikan soalnya seperti di bawah ini. Jadi kalau misalkan Bapak perjelas soalnya tuh, sebuah roda sepeda, Bapak gambarkan seperti ini, yang mula-mula dengan kecepatan omega 0 4 radian per sekon. Tentunya theta nolnya sama dengan 0 derajat ya, karena kita tinjau ketika rodanya masih dalam keadaan diam. Sekarang dengan X positif pada sumbu X positif, kemudian roda sepeda tersebut, sepeda untuk latihan, mengalami percepatan sudut sebesar 2 radian per sekon kuadrat. Maka yang ditanyakan adalah yang pertama, tentukan perpindahan atau theta yang capai selama 3 sekon. Kemudian pertanyaan yang kedua, tentukan besarnya kecepatan sudut akhir setelah dipercepat dengan percepatan sudut 2 radian per sekon kuadrat selama 3 detik. Maka untuk yang pertama kita kerjakan. Maka besarnya theta, ingat persamaan yang kemarin, besarnya theta itu adalah theta 0 plus omega 0 t plus setengah alpha t kuadrat. Sekarang tinggal kita ganti. Theta sama dengan theta 0 sama dengan 0 ya. 0 plus omega 0 t berarti 4 radian per sekon dikali dengan waktunya 3 sekon ya. Berarti 4 radian per sekon dikali dengan 3 sekon ditambah dengan setengah alpha t kuadrat, berarti setengah kali 2 radian per sekon kuadrat dikali dengan waktunya dikuadratkan, berarti waktunya 3 sekon kuadrat. Kita hitung sama-sama. Maka besarnya theta akan sama dengan 0 plus 4 kali 3 12 radian plus setengah kali 2 1 ya, kali 3 kuadrat berarti 9 radian. Maka totalnya theta yang dicapai setelah 3 detik dengan percepatan sudut sebesar 2 radian per sekon kuadrat adalah 21 radian. Ini untuk yang A. Kalau untuk yang B yang ditanyakan adalah omega t. Yang tadi yang ditanyakan adalah perpindahan atau theta yang dibentuk atau theta yang dicapai selama waktu tersebut. Sekarang yang ditanyakan adalah berapa kelajuan akhirnya, atau kalau Bapak tuliskan berapa omega t-nya untuk t sama dengan 3 detik. Maka sederhana. Caranya gimana Pak? Ingat persamaannya ini, omega t akan sama dengan omega 0 plus alpha t. Ini kalau dirotasi. Kalau analoginya ditranslasi, pt sama dengan p0 plus at. Maka tinggal masukkan nilainya. Omega t itu sama dengan omega 0 berarti ini 4 radian per sekon. 4 radian per sekon plus alfanya, percepatan sudutnya adalah 2 radian per sekon kuadrat. 2 radian per sekon kuadrat dikalikan dengan waktunya adalah 3 detik. Maka ini 3 detik, maka akan sama dengan 4 radian per detik ditambah dengan 6 radian per sekon atau per detik, maka akan sama dengan 10 radian per detik atau radian per sekon. Maka besarnya kelajuan roda sepeda setelah bergerak 3 sekon dengan percepatan sudut konstan alfa sama dengan 2 radian per sekon kuadrat
adalah sebesar 10 radian skop. Itu untuk pembahasan soal nomor 1. Sekarang kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Itu adalah bagaimana aplikasi kinematika rotasi pada baling-baling sebuah pesawat ya, atau pada baling-baling pesawat. Seperti pada soal di bawah ini. Maka perhatikan soal di bawah ini. Nah, kalau kita analisis bentuk soalnya kan bisa kita uraikan seperti ini ya. Ini Bapak ambil penampang baling-balingnya. Baling-balingnya terputar pada porosnya itu akan membentuk gerak melingkar ya, atau gerak rotasi. Maka ketika baling-baling berjari R berputar dengan kecepatan sudut 2400 revolusi per menit, artinya 2400 revolusi per menit, maka ini akan membentuk kira-kira seperti ini diagramnya. Maka akan ada kecepatan tangensial yang tegak lurus terhadap jari-jari lingkarannya. Kemudian ini kan masih dalam bentuk revolusi per menit ya, kita ubah ke dalam bentuk radian per sekon. Caranya gimana Pak? Caranya konversinya adalah besarnya ini kita kalikan dengan 2V per 60 per S ya. Jadi maka diperoleh dengan konversi ini ke radian per sekon diperoleh jadi 251 radian per sekon atau radian per detik. Kemudian kalau ke bawah itu adalah kecepatan tangensialnya, maka ketika pesawatnya bergerak ke depan, baling-balingnya berputar. Pesawatnya bergerak ke depan, baling-balingnya berputar. Misalkan ini bayangkan pesawatnya ini, baling-balingnya berputar, maka akan tegak lurus ya, akan tegak lurus antara kecepatan pesawat dengan kecepatan tangensial baling-baling yang berputar. Maka resultannya itu akan sama dengan kecepatan ujung baling-baling itu. Bisa dibayangkan ya. Jadi ketika ada baling-baling berputar, maka kecepatan ujung baling-baling itu akan sama dengan resultan kecepatan pesawat dengan kecepatan tangensialnya. Maka dari soal tentukan besarnya jari-jari pesawat supaya ini terpenuhi, syaratnya tadi terpenuhi. Kemudian setelah kita temukan berapa jari-jarinya, maka tentukan percepatan radialnya atau percepatan ke arah jari-jarinya atau ke arah pusatnya, itu radial. Maka kita jawab yang pertama A. Berarti V baling-baling gitu ya, vektor kecepatan baling-baling dikuadratkan itu harus sama dengan vektor tangensialnya plus vektor kecepatan tangensialnya, vektor kecepatan pesawatnya dikuadratkan. Ini ya, kalau dia vektor kan resultannya ini adalah bahwa besarnya resultan vektor ini adalah ini plus ini ya, dikuadratkan, kuadrat ini yang kita buat. Maka Bapak bisa tuliskan juga VB kuadrat kecepatan baling-baling berarti, atau VB kuadrat dulu, VB kuadrat itu akan sama dengan V tangensialnya. V tangensialnya itu adalah omega dikali jari-jari ya, karena laju tangensialnya kan sama dengan omega dikali R-nya. Omega R pangkat 2 ditambah dengan V pesawatnya, V pesawat dikuadratkan. Maka bisa Bapak tulis PB kuadrat ya, kecepatan baling-baling kuadrat dikurang PB kuadrat itu akan sama dengan omega kuadrat. Sorry, ini R kecil aja biar gak bingung, karena kita tadi pakai jari-jarinya kan jari-jari yang kecil ya. Maka ini R pangkat 2. Oke, kita lanjut. Ini saya tuliskan lagi di sini PB kuadrat dikurang PB kuadrat, artinya kecepatan balik ujung baling-baling dikurang kecepatan pesawat dikuadratkan itu akan sama dengan omega kuadrat R kuadrat ya. Matematis karena hanya
pindah-pindahkan persamaan yang itu tadi. Maka bisa kita otak-atik R kuadrat akan sama dengan PB kuadrat dikurang PB kuadrat yang ini dibagi dengan omega kuadrat ya. Omega kuadrat R kuadrat omega kuadrat R kuadratnya itu. Maka R akan sama dengan akar dari ini ya. Kita akarkan PB kuadrat dikurang PB kuadrat diakarkan dibagi dengan akar dari omega kuadrat. Akar dari omega kuadrat sama dengan omega. Maka R akan sama dengan masukkan nilainya P baling-baling tadi 270 meter per sekon dikurang P pesawatnya 75 meter per sekon dibagi dengan 251 radian per sekon. Maka diperoleh besar R jari-jari itu akan sama dengan sekitar 1,03 meter. Maka besarnya jari-jari baling-baling pesawat tersebut harus sama dengan 1,03 meter. Itu yang A. Kemudian untuk yang B, yang ditanyakan adalah berapa percepatan radiusnya atau percepatan radialnya. Maka A, percepatan radial itu apa Pak? Percepatan radial itu adalah percepatan yang menuju ke pusat lingkarannya. Kalau tadi ke pusat baling-balingnya, pusat putarnya. Maka arahnya itu akan sama dengan omega kuadrat R ya, ini persamaannya. Mungkin di kelas 10 udah. Maka besarnya akan sama dengan omega kuadrat. Yang mana tadi omega kuadrat? Yang ini. Berarti 251 dikuadratkan 251 pangkat 2 dikali dengan R. R nya 1,03 meter. Maka diperoleh besarnya A radial itu akan sama dengan, kalau kita hitung dengan cepat ini akan mendekati 6, coba hitung sendiri boleh. Kalau Bapak itu 6,5 kali 10 pangkat 4 meter per sekon kuadrat. Jadi besarnya A radialnya itu akan sama dengan 6,5 ini pembulatan kali 10 pangkat 4 meter per sekon kuadrat. Itu dua contoh yang mewakili soal-soal di worksheet ya. Jadi kalian supaya lebih paham bisa juga mengerjakan beberapa soal yang bisa jadi worksheet. Bapak akhiri dengan terima kasih, tetap semangat dan salam.